Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus baru perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik. Nah, jadi sebelum Bapak mau menjelaskan kasus ini, terlebih dahulu Bapak mau menjelaskan sedikit mengenai teori perusahaan dagang. Nah, jadi perusahaan dagang sistem periodik. Bahwa seperti yang kita ketahui bahwa secara umum jenis perusahaan itu ada tiga. Pertama ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Kemudian jenis perusahaan menurut kegiatan. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Tadi ini kita mau melihat satu persatu. Pertama, perusahaan jasa, kegiatan perusahaannya yaitu menjual jasa kepada pelanggan. Jadi di sini tidak ada item yang diberikan, tetapi dia merupakan kepuasan kepada pelanggan yang diberikan. Misalnya kita melaksanakan servis kendaraan bermotor di kereta. Kemudian misalnya kita mau laundry, itu contoh dari perusahaan jasa. Kemudian perusahaan dagang membeli barang dagang dan menyimpan barang dagangan, kemudian menjual barang dagangan. Jadi di sini kalau perusahaan dagang ada dua ciri. Pertama, dia membeli barang dagangan, kemudian menyimpan baik di dalam toko maupun di dalam gudang, kemudian menjual barang dagangan tersebut. Nah, intinya di sini tidak ada perubahan bentuk dari barang yang dibeli ke barang yang dijual. Ya, nanti tentunya ada selisih dari perusahaan pertama membeli dulu barang, kemudian menjualnya di harga yang lebih tinggi, sehingga nanti muncul berapa harga pokok penjualan barang tersebut. Kemudian perusahaan manufaktur atau pabrikasi, dia membeli bahan baku dan menyimpan bahan baku, kemudian mengolah bahan baku dan menyimpan barang dalam proses, kemudian menyimpan barang jadi. Jadi ada tiga proses produksi di perusahaan manufaktur, yaitu beli bahan baku, menyimpan bahan baku, mengolah bahan baku, dan menyimpan barang jadi. Oke, jadi perusahaan dagang dia memiliki barang dagangan sehingga membedakan dengan perusahaan jasa. Kemudian kita akan berfokus pada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang di sini jenis perusahaan menurut kegiatan membeli barang dagangan dan menyimpan barang dagangan dan menjual. Ya, ini tadi kita lanjutkan sedikit pembahasannya. Nah, dia membutuhkan sumber daya, ya, membutuhkan sumber daya sehingga mengakibatkan timbulnya pendapatan dan timbulnya biaya. Wujudnya sumber daya yang dibutuhkan bisa dalam bentuk kas, peralatan, gedung, dan lainnya. Asal modalnya yaitu dari kreditur atau dari perusahaan. Kemudian sistem pencatatan persediaan barang dagang ada dua, yaitu periodik dan perpetual. Kalau secara periodik ini yaitu setiap pembelian dan penjualan barang dagangan tidak dicatat pada perkiraan persediaan barang dagangan. Mutasi barang dagangan tidak dicatat. Untuk mengetahui berapa harga pokok barang yang terjual, harus dilakukan terlebih dahulu perhitungan secara fisik. Nah, jadi di sistem pencatatan periodik ini tidak ada kita mencatat akun persediaan barang dagang di jurnal umumnya. Jadi ketika terjadi pembelian barang dagang, maka akan dicatat pada akun pembelian. Kalau akun transaksinya penjualan, maka akan dicatat di akun penjualan barang dagang. Nah, kemudian kalau sistem perpetual ini kita lihat setiap pembelian dan penjualan barang dagangan akan dicatat pada perkiraan persediaan barang dagangan dan pada kartu-kartu persediaannya, sehingga harga pokok barang yang terjual akan langsung dapat diketahui dari kartu persediaan tanpa harus melakukan perhitungan secara fisik. Nah, kalau sistem pencatatan perpetual ini yaitu setiap pembelian dan penjualan barang dagang nanti akan melibatkan akun persediaan barang dagangan ketika kita melakukan proses jurnal. Kemudian kita akan menghitung HPP setiap terjadi penjualan
sehingga kita membutuhkan kartu persediaan. Ya, dalam menghitung HPP nanti juga dikenal dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Nanti mungkin di sini akan kita terapkan. Nah, di sini ada ikhtisar jurnal sistem periodik transaksi penjualan barang dagang. Nah, kita lihat di sini penjualan barang dagangan secara tunai. Nah, kalau misalnya perusahaan menjual barang dagangan secara tunai, jurnalnya cash di debit, penjualan di kredit. Kemudian penjualan barang dagangan secara kredit, maka jurnalnya piutang dagang di debit, penjualannya di kredit. Di sini piutangnya bertambah, penjualannya bertambah. Ingat, ketika terjadi penjualan bahwa penjualannya bertambah di debit, di kredit, ya. Bukan kalian berasumsi ketika terjadi penjualan barangnya berkurang, makanya kalian asumsi penjualan ini berkurang, padahal penjualan ini bertambah. Yang berkurang persediaannya. Tapi kalau sistem periodik kita tidak melakukan jurnal atas persediaannya, jadi dua akun saja, jadi piutang dagang pada penjualan. Kemudian retur penjualan barang dagangan secara tunai. Nah, kalau terjadi retur artinya pengembalian barang dagang terjadi ketika misalnya barang tersebut rusak atau barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan sehingga kita mengembalikan, maka jurnal yang harus kita buat adalah retur penjualan pada kas. Jadi kebalikan dari jurnal yang utamanya, tinggal ditambah kata-kata retur. Jadi retur penjualan pada kas, retur penjualan di debit, kas di kredit. Kemudian retur penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, jadi misalnya kita tadi sudah menjual barang dagangan secara kredit tetapi diretur oleh si pembeli barang kita tadi. Nah, jadi jurnalnya retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Nah, jadi barang dagangannya dikembalikan, piutang dagang kita maka akan berkurang. Jadi kebalikan dari jurnal dasar ini, piutang dagang pada penjualan. Nah, tinggal ditambah kata-kata retur penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Kemudian nomor 5, pelunasan piutang tanpa diskon. Nah, jadi piutang bila dilunasi maka piutangnya berkurang. Jadi kalau kita menerima pelunasan piutang, yang diterima adalah kas. Jadi kas di debit, piutang dagangnya di kredit. Artinya kas bertambah, piutang berkurang. Kemudian pelunasan piutang dengan potongan penjualan. Nah, jadi pelunasan piutang dengan adanya potongan penjualan, ini kita harus menambahkan akun potongan penjualannya. Nah, jadi ingat, ini berdasarkan nanti syarat pelunasan. Misalnya 2/10 N/30. Ya, nanti Bapak akan berikan contoh teknisnya di contoh soal. Jadi kas di debit, potongan penjualan di debit, piutang dagang di kredit. Kemudian beban angkut penjualan dengan syarat FOB destination point. Nah, jadi apabila penjualannya sampai ke tempat pembeli ditanggung oleh si penjual, maka jurnalnya beban angkut penjualan di debit, kas di kredit. Nah, jadi ini harus dikuasai ya. Nanti ke depan Bapak akan membuat ikhtisar jurnal perpetual. Ini masih ikhtisar jurnal periodik. Nah, sekarang kita lanjut ke ikhtisar jurnal periodik transaksi pembelian. Ya, pertama pembelian barang dagangan secara tunai. Jadi jurnalnya pembelian di debit, kas di kredit. Ingat, ketika kita beli barang dagangan, maka akun yang di debit adalah pembelian. Tetapi kalau kita beli peralatan atau beli perlengkapan, maka yang di debit adalah perlengkapan atau peralatan, ya. Jadi pembelian ini khusus untuk membeli perlengkapan. Jadi jurnalnya pembelian di debit, kas di kredit. Kemudian pembelian barang dagangan secara kredit. Nah, jurnalnya juga pembelian di debit, hutang dagang di kredit. Jadi pembeliannya bertambah, hutang dagangnya bertambah. Ya. Kemudian nomor 3, retur pembelian barang dagangan secara tunai. Jurnalnya kas di debit, retur pembelian di kredit. Ini kebalikan dari jurnal pembelian barang dagangan secara tunai. Jadi kasnya bertambah, retur pembeliannya juga bertambah.
Ingat, retur pembelian bertambah di sisi kredit ya. Kemudian retur pembelian barang dagangan secara kredit, maka jurnalnya hutang dagangnya di debit, retur pembelian di kredit. Jadi hutang dagang ini berkurang, retur pembelian bertambah. Nah, di sini kita lihat dia kebalikan dari jurnal dasar pembelian barang dagang secara kredit. Jadi hutang dagangnya di debit, hutang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Kebalikan dari pertama, tinggal ditambah retur. Kemudian pelunasan hutang, ini tanpa diskon atau tanpa potongan. Jadi jurnalnya hutang dagang di debit, kas di kredit. Jadi hutang dagangnya berkurang, kasnya juga berkurang. Kemudian pelunasan hutang dengan potongan pembelian. Nah, ini sedikit kita tambahkan akun potongan pembelian karena ada potongannya. Nanti teknis soalnya akan kita bahas di soal selanjutnya. Nah, di sini pelunasan hutang dengan potongan pembelian, maka hutang dagangnya di debit, artinya hutang dagangnya berkurang. Kemudian karena kita bayar hutang, maka kasnya di kredit. Kas di kredit artinya kasnya berkurang. Kemudian potongan pembelian di kredit. Jadi saldo normal potongan pembelian, retur pembelian ini adalah di kredit ya. Jadi potongan pembelian di kredit. Kemudian beban angkut pembelian dengan syarat FOB shipping point. Nah, jadi kalau misalnya pembelian barang dagang dengan syarat FOB shipping point, artinya pembeli harus membayar sendiri beban angkut pembelian sampai barang sampai ke toko pembeli. Jadi jurnalnya beban angkut pembelian di debit, kas di kredit. Nah, jadi jurnal dasar ini adik-adik ini harus kuasai ketika mau mempelajari perusahaan dagang ya. Jadi transaksi yang menyebabkan persediaan barang dagang ini yang membedakan dengan perusahaan jasa. Sedangkan jurnal lainnya kayak bayar beban, kemudian beli peralatan, beli perlengkapan dan lain sebagainya yang tidak melibatkan pembelian atau penjualan barang dagang, itu sama antara jurnal perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Oke, kemudian kita akan memasuki sedikit di soal kasus untuk minggu ini. Jadi perusahaan dagang, pencatatan persediaan barang dagang dengan sistem periodik. Berikut ini disajikan mengenai kegiatan operasional perusahaan dagang PT Maju Lancar selama bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut. Nama perusahaan PD Maju Lancar, nama masing-masing, alamat Jalan Rambutan nomor 21A Banda Aceh, kemudian ketik NIM masing-masing. Telepon number sekian-sekian, fax number sekian-sekian, email sekian-sekian. Nah, jadi di sini masih sama antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kemudian setup periode perusahaan, ini current financial year-nya 2020, nanti diganti menjadi tahun masing-masing sesuai dengan yang Bapak bagikan. Kemudian last month of financial year Desember, conversation Maret, number of accounting period 12. Kemudian setup daftar akun masih sama, edit akun juga masih sama, kemudian buat akun baru juga masih sama. Cuman ini akunnya agak sedikit banyak, makanya harus kalian bersabar sedikit. Kemudian ketika kita mengisi setup saldo awal, ini dilihat bahwa ada perbedaan sedikit. Yang perusahaan jasa mungkin kemarin agak simple karena akunnya itu sedikit ya. Nah, jadi di sini ditentukan arah debit dan kreditnya. Ya, jadi adik-adik ini perhatikan debit dan kredit. Nah, jadi kan di pengisian saldo awal kita tidak menentukan debit dan kredit ya. Jadi semuanya dianggap kita harus tahu mana yang menjadi akun kontra. Nah, jadi akun kontra yang diminuskan waktu kita mengisi saldo awal, yaitu kita klik nanti setup balance, akun opening balance. Maka ketika kita mengisi akun-akun yang harus diminuskan yaitu seperti akun ini dicatat, diingat, kalau nggak balance nanti.
Yang diminuskan adalah akun akumulasi penyusutan peralatan toko minus 18.900. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor minus 20.000 ya. Kemudian kita lihat lagi yang akun kontra selanjutnya. Nah, misalnya ini angka 3 kan dikredit. Jadi kalau ada angka 3 yang di debit, maka itu yang diminuskan, yaitu prefer. Jadi prefer minus 6.000. Kemudian di bagian 4 dibaca oleh Mayop di sisi kredit. Tetapi di sini ada akun potongan penjualan 30.500 di sisi debit. Itulah yang disebut dengan akun kontra. Ya, jadi minus 30.500. Kemudian retur penjualan. Nah, ini retur penjualan juga di debit. Berarti dia merupakan akun kontra dari penjualan. Jadi minus 19.800. Kemudian ya, kita lanjut lagi pembelian nomor 5. Nomor 5 cost of sold. Nomor 5 ini dianggap oleh Mayop di sisi debit. Nah, jadi di bagian 5 ini kalau adik-adik ini lihat nanti di bagian angka 5 ini ada yang di sisi kredit, berarti itu adalah akun kontranya. Misalnya di sini potongan pembelian. Jadi potongan pembelian ada di sisi kredit, berarti itulah yang diminuskan, yaitu minus 8.500. Kemudian retur pembelian, ini juga di sisi kredit, seharusnya angka 5 di debit, jadi minus 9.300. Oke. Kemudian beban angkut pembelian tidak diminuskan karena dia memang posisinya sudah di debit. Kemudian untuk beban dia saldo normalnya yaitu di sisi debit. Maka kita cek, jadi sisi debit semua, berarti tidak ada yang akun kontra. Kemudian nomor 8 pendapatan lain saldonya di kredit, berarti sudah benar, dia bukan akun kontra. Beban bunga 800, beban administrasi bank 700. 9 beban lain-lain, jadi beban saldonya di debit, makanya nggak perlu kita minuskan. Nanti ketika adik-adik ini sudah benar meminuskan semua akun kontra, maka to be allocatednya harus 0. 0 artinya sudah seimbang. Kemudian ada beberapa transaksi di sini, transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2020. Nah, ada 14 transaksi. Coba disimak nanti tutorial cara membuat jurnalnya, akan kita bahas satu persatu. Kemudian di sini ada informasi penyesuaian 31 Maret 2020, ada 6 transaksi. Mari kita bahas satu persatu jurnal umum terlebih dahulu. Oke. Transaksi pertama, biaya pemasangan iklan bulan Maret 2020 sebesar Rp16.000. Nah, jadi di sini akunnya adalah jurnalnya adalah membayar beban iklan bulan Maret. Jadi jurnalnya adalah beban iklan di debit 16.000, kas di kredit 16.000. Artinya di sini beban iklannya bertambah di debit 16.000, kasnya berkurang ya, kas berkurang di kredit Rp16.000. Nah, jadi ketika ada satu transaksi, adik-adik ini harus memiliki pasangannya dalam jurnal ya. Jadi ketika kita misalnya biaya pemasangan iklan bulan Maret 2020 16.000, berarti ini adalah pembayaran beban iklan. Jadi jurnalnya beban iklan di debit, kas di kredit. Kemudian nomor 2, penjualan tunai barang dagangan kepada FA Mustika sebesar Rp575.000. Nah, di sini memonya adalah penjualan tunai. Jadi penjualan tunai
mengakibatkan kas bertambah di debit sebesar 575. Kemudian penjualan di kredit Rp575.000. Ingat, kas bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Jadi harus ingat saldo normal. Kalau terjadi penjualan tunai berarti kas bertambah, penjualan juga bertambah. Kemudian transaksi nomor 3, pembelian barang dagangan secara kredit pada PT Mulia senilai Rp275.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, apabila terjadi adanya syarat di soal, misalnya terjadi transaksi pembelian, itu menandakan transaksi itu adalah pembelian barang dagang secara kredit. 2/10 N/30 artinya bahwa apabila transaksi pembelian kredit ini atau dilunasi dalam jangka waktu 10 hari setelah terjadi transaksi, maka akan diberikan diskon sebesar 2%. Apabila batas waktu pelunasan transaksi itu adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Nah, misalnya ini transaksi tanggal 4 bulan 3, berarti dia apabila hutangnya dilunasi, hutang pembeliannya dilunasi pada tanggal 14, maksimal 4 tambah 10 berarti 14, maka akan mendapatkan diskon 2% dari jumlah hutangnya. Ya, baik. Jadi karena pembelian barang dagangan secara kredit, jurnalnya pembelian di debit 275.000, hutang dagang di kredit 275.000. Nah, jadi di sini pembeliannya bertambah di debit, hutang dagang bertambah di kredit. Jadi transaksi ini saya rasa tidak terlalu sulit. Kemudian dibayar biaya angkut pembelian dari PT Mulia sebesar Rp25.000. Nah, jadi pada transaksi ini memonya pembayaran beban angkut pembelian. Jadi jurnalnya beban angkut pembelian di debit, kemudian kas di kredit. Jadi beban angkut pembelian bertambah di debit karena beban, ya. Jadi apapun di depannya kalau ada akun beban itu pasti di debit. Kemudian kas di kredit. Kas di kredit artinya kasnya berkurang. Kemudian kita lanjut transaksi selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 5. Pembelian barang dagangan tunai sebesar Rp50.000. Ya, jadi pembelian barang dagangan tunai, maka akunnya pembelian di debit Rp50.000, kas di kredit Rp50.000. Ingat, apabila kita membeli barang dagang, maka akun yang di debit adalah pembelian. Kemudian di kreditnya kas, ya. Jadi pembelian di debit, kas di kredit. Kemudian nomor 6, dari pembelian tanggal 4 Maret dikembalikan barang dagangan seharga Rp30.000 karena barangnya rusak. Nah, jadi kita harus melihat transaksi tanggal 4 dulu. Jadi transaksi tanggal 4 Maret itu adalah retur pembelian secara kredit. Maka ini akan kita buat jurnal retur pembelian secara kredit, ya. Jadi retur pembelian secara kredit jurnalnya hutang dagang di debit, kemudian retur pembelian di kredit. Ingat, hutang dagangnya berkurang di debit, kemudian retur pembeliannya bertambah di kredit. Karena retur pembelian merupakan akun kontra dari akun pembelian, makanya dia saldonya di kredit. Oke, jadi jurnalnya hutang dagang di debit, retur pembelian di kredit sebesar Rp30.000. Kemudian dibayar utang kepada PT Mulia atas pembelian tanggal 4 Maret. Nah, jadi pada tanggal 4 Maret ini
dilunasi transaksi pembelian tanggal 4 Maret ya, pada tanggal 14 Maret. Oke. Jadi jurnalnya hutang dagang di debit 245.000, potongan pembelian di kredit 4.900, kasnya di kredit 240.100. Nah, jadi di sini kita lihat utang dagang pembelian kredit tanggal 4 bulan 3 tahun 2020 sebesar 275.000, yaitu hutang dagang pada tanggal 4 Maret. Kemudian tanggal 12 Maret ada diretur rupanya. Jadi ada diretur tadi hutangnya berkurang sebesar 30.000. Nah, jadi sisa hutang pada tanggal 14 Maret 2020 adalah 245.000. Kemudian diskon dari syarat 2/10 N/30. Jadi transaksinya tanggal 4 dilunasi 14 hari. Berarti 10 hari masih ada dalam periode diskon karena syaratnya 2/10 N/30. Jadi 4 ditambah 10 jadinya 14, berarti masih dalam periode diskon. Maka yang kita hitung diskon adalah 2% dari nilai sisa hutang, bukan dari nilai hutang yang utamanya. Makanya sering salah di sini, kalian tidak mengurangi hutang dari retur atas pembelian. Jadi retur 30.000 ya. Nah, jadi diskon yang diberikan adalah 4.900, kas yang dibayarkan yaitu 240.100. Jadi hutang dagang di debit, potongan pembelian di kredit, kas di kredit. Kemudian dijual barang dagangan secara kredit kepada CV Medina dengan harga 350.000 ya. Jadi jurnalnya JU 3008 piutang dagang pada penjualan. Jadi piutang dagangnya di debit 350.000, penjualan di kredit sebesar 350.000. Jadi di sini piutang dagangnya bertambah, penjualannya juga bertambah sebesar 350.000 rupiah. Kemudian biaya sewa kantor bulan Maret 2020 sebesar 20.000 rupiah. Nah, jadi ini transaksi tanggal 19 bulan 3 2020, jurnalnya beban sewa di debit, kas di kredit. Kemudian diterima kembali barang dagangan yang dijual tanggal 17 Maret seharga 40.000 karena rusak. Nah, di sini kita harus memperhatikan transaksi tanggal 17 ini terjadi penjualan barang dagang secara kredit. Makanya di sini terjadi retur penjualan secara kredit. Nah, jadi jurnalnya retur penjualan di debit 40.000, piutang dagang di kredit 40.000 rupiah. Ini artinya retur penjualannya bertambah 40.000 rupiah karena retur penjualan adalah akun kontra dari penjualan. Makanya dia kalau di debit bertambah. Seharusnya penjualan kan bertambah di kredit. Karena ini retur penjualan, maka retur penjualan bertambah di debit, piutang dagangnya berkurang di kredit. Oke. Kemudian diterima pelunasan piutang CV Medina atas penjualan tanggal 17 Maret. Nah, jadi di sini dilunasi ya. Pelunasan piutang tanggal 17 Maret. Jadi kita jelaskan dulu piutang dagang pembelian kredit ini penjualan. Oh, saya edit dulu sedikit. Baik, kita lanjutkan. Jadi di sini piutang dagang penjualan kredit tanggal 17 bulan Maret 2020 350.000. Kemudian dikurangi piutang dari retur tanggal 21 Maret 2020 yaitu 40.000. Sehingga sisa piutang tanggal 27 Maret 2020 adalah 310.000. Jadi diskon dari syarat 2/10 N/30. Jadi transaksi tanggal 17 dilunasi 27 berarti 10 hari. Nah, 10 hari ini masih dalam periode diskon. Jadi kita memberikan diskon 2% dari 310.000. Artinya 4.900 ini adalah diskon. Kayaknya masih keliru sedikit di. Nah,
Jadi diskon yang diberikan yaitu dari sisa piutang 310 dikali dengan 2%. Jadi 2 per 10. Ini 2%, artinya duanya. Jadi 2% dari 310 sama dengan 6.200. Nah, jadi diskonnya 6.200. Kemudian kas yang diterima adalah 300 3.800. Jadi 310 dikurangi 6.200. Nah, jadi jurnalnya kas in the bed sebesar Nah, jadi di sini jurnalnya kas in the bed sebesar 300 3.800, potongan penjualan di the bed 6.200, piutang dagang di kredit sebesar 310.000 ya dari nilai sisa. Makanya harus betul-betul teliti ketika diberikan transaksi ini karena melibatkan ada 3 transaksi dan perlu analisa lebih lanjut. Ya, walaupun di sini tidak diberikan nilai nominal, tetapi kita harus bisa menerjemahkannya satu persatu dan jangan lupa mengaitkan dengan retur ya. Jadi sebelumnya ada retur atas transaksi ini. Jadi diperhatikan betul-betul. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut transaksi nomor 12. Ya, jadi transaksi 12, gaji pegawai bagian penjualan yang dibayar tunai Maret 2020 sebesar Rp180.000 dan bagian administrasi sebesar Rp100.000. Nah, jadi beban gaji di sini dipisahkan yaitu bagian penjualan dan bagian administrasi. Jadi kita harus melihat akun yang sesuai ya. Jadi jurnal nomor 30012 tanggal 30 bulan 3 pembayaran beban gaji. Beban gaji penjualan di debit 180.000, beban gaji administrasi di debit 100.000, kemudian di kreditnya kas sebesar Rp280.000. Nah, jadi beban gaji penjualan bertambah 180.000, beban gaji administrasi bertambah 100.000, kas di kredit Rp280.000. Kemudian pemilik mengambil uang sebesar 10.000 untuk keperluan pribadi. Jurnal umum nomor 13. Nah, kalau pengambilan uang untuk keperluan pribadi itu disebut dengan prive atau prefer. Prefer bertambah dia di debit karena dia akun kontra dari modal. Jadi prefer bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit Rp10.000. Kemudian dibayar utang kepada CV Madani seharga Rp25.000 atas pembelian bulan lalu tanpa syarat potongan. Nah, jadi pelunasan hutang tanpa diskon. Jadi bayar hutang tanpa diskon. Bayar hutang berarti hutangnya di debit. Hutang dagang di debit Rp25.000, artinya hutang dagangnya berkurang Rp25.000. Kemudian kasnya juga berkurang Rp25.000. Jadi harus bisa membuat jurnal dalam berpasangan ya. Jadi pembayaran hutang berarti bayar hutang melibatkan 2 akun yaitu hutang dan kas itu sendiri. Jadi hutang dagangnya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Nah, kemudian kita lanjut ke soal AJP. Nah, jadi setelah adik-adik ini selesai menginput semua jurnal transaksi, maka kita akan melihat neraca saldo sebelum penyesuaian di Mayop. Caranya yaitu klik report, index to report, kemudian pilih trial balance. Pilih trial balance, kemudian ambil Desember. Ya. Jadi kita mau melihat trial balance pada bulan bulan Maret. Nah, jadi akhir bulan Maret nanti dilihat saldo awal setelah terjadinya transaksi jurnal umum. Ini Bapak berikan simulasi dari neraca saldo yang untuk perhitungan. Ini contoh ya, tapi neraca saldo yang sebenarnya belum siap. Nah, jadi kasus ayat jurnal penyesuaian yang berkaitan dengan persediaan barang dagang biasanya didapatkan hasil perhitungan fisik. Jadi kalau metode periodik dia ada perhitungan fisik. Persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember
sebesar 196.238 atau persediaan akhir. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Nah, jadi ini kita mau membuat jurnal penyesuaian atas persediaan yang tertinggal atau persediaan akhir dengan pendekatan HPP. Nah, terlebih dahulu kita harus memiliki neraca saldo sebelum penyesuaian. Di sini ada akun persediaan barang dagang 187.200. Ini disebut dengan persediaan akhir yang terdapat di neraca saldo persediaan awal yang terdapat di neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Ini disebut dengan persediaan awal. Kemudian dilihat lagi akun pembelian di debit. Kemudian dilihat lagi retur dan potongan. Ini pembelian, ini salah pengetikan. Jadi retur dan potongan pembelian, kemudian diskon pembelian, kemudian beban kirim pembeliannya. Nah, jadi ada 3 akun yang harus kita perhatikan betul untuk menghitung 4 akunnya untuk menghitung HPP, kemudian persediaan awal dan persediaan akhir yang diketahui di modul. Nah, jadi kita lihat di sini perhitungan HPP-nya adalah saldo awal persediaan pada tanggal 1 Januari 187.200, kemudian ditambah pembelian 589.900 dikurangi retur dan potongan pembelian dan diskon pembelian, ini ditambah, kemudian hasil penambahan retur dan diskon dikurangi dengan nilai pembeliannya, sehingga dapatlah pembelian bersih 569.488. Kemudian ditambah dengan beban kirim pembelian, jadi 569.488 ditambah 16.600, kemudian dijumlahkan hasilnya jadi 586.088. Kemudian persediaan tersedia untuk dijual, yaitu penambahan dari saldo awal persediaan ditambah dengan ditambah dengan hasil dari pembelian bersih ditambah beban kirim, ya. Kemudian dapat persediaan untuk terjual, kemudian dikurangi dengan saldo akhir persediaan. Nah, jadi saldo akhir persediaan yang diketahui di kasus penyesuaian tadi, sehingga dapatlah beban pokok penjualan 577.050. Nah, ketika membuat penyesuaiannya AJP beban pokok penjualan dari hasil tadi, kemudian di debit lagi persediaan barang dagang tanggal 31 Desember, ini artinya persediaan barang dagang akhir yang diketahui di jurnal di kasus jurnalnya. Kemudian retur dan potongan pembelian ini dilihat di neraca saldo sebelum penyesuaian, diskon pembelian dilihat di neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian pembelian dilihat di neraca saldo sebelum penyesuaian, beban kirim pembelian dilihat di neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian persediaan barang dagang 1 Januari, ini persediaan awalnya dilihat di awal, ya, di neraca saldo sebelum penyesuaian juga. Jadi yang akhir ini dilihat di kasus yang persediaan tersisa pada akhir periode atau persediaan akhir. Beban pokok ini dari perhitungan tadi. Oke. Nah, kemudian lanjutan AJP kasus PD maju lancar. Jadi sebelum adik-adik ini buat AJP, tadi kalian harus lihat terlebih dahulu neraca saldo sebelum penyesuaiannya, yaitu klik report, index to report, kemudian pilih di bagian akun, kemudian lihat real balance pada tanggal 31 Maret 2020 atau tahun masing-masing, atau tentukan bulan Maret saja, ya. Kemudian kita lihat persediaan barang dagang per 31 Maret 2020 adalah 50.000. Jadi persediaan akhirnya. Jadi untuk nilai-nilainya silakan dilihat neraca saldo sebelum penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2020. Nah, jadi jurnal diminta pendekatan HPP. Jadi ini Bapak sudah buatkan jurnalnya, nilai-nilainya ini silahkan adik-adik ini lihat sendiri di neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian dibuat perhitungan HPP-nya bagaimana sesuai dengan contoh yang diberikan. Jadi beban pokok penjualan dengan HPP hampir sama, cuma istilahnya saja berbeda.
Nah, jadi silakan adik-adik ini hitung dulu berapa HPP-nya, kemudian taruh nilainya di debit. Retur pembelian lihat di neraca saldo sebelum penyesuaian, potongan pembelian juga lihat di neraca saldo sebelum penyesuaian, ini letaknya di debit. Kemudian pembelian lihat di ditaruh di sisi kredit, lihat di neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian lanjut, asuransi yang telah jatuh tempo untuk bulan Maret sebesar Rp1.000. Nah, yang telah jatuh tempo seperti yang pernah Bapak jelaskan, yang telah jatuh tempo itu disebut dengan beban asuransi. Jadi beban asuransi itu selalu berpasangan dengan asuransi dibayar di muka jurnalnya. Jadi jurnal yang dibuat adalah beban asuransi Rp10.000, asuransi dibayar di muka Rp10.000. Oh salah, ini nilainya 1000 ya. Bapak edit dulu sebentar. Jadi nilainya di sini 1000 karena AJP-nya nilainya 1000. Oke. Tadi ada silap sedikit, mohon maaf. Jadi nilainya beban asuransi 1000, asuransi dibayar di muka juga 1000. Oke. Next, kemudian sisa perlengkapan toko bulan Maret sebesar Rp20.000. Lihat nilai perlengkapan di neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian dikurangi dengan nilai sisa perlengkapan. Nah, jadi nilai di sini belum bisa Bapak taruh karena kita harus lihat terlebih dahulu neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Nilainya perlengkapannya berapa dikurangi dengan nilai 20.000 ya, sehingga dapat nanti beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Kemudian gaji bagian penjualan yang masih harus dibayar sebesar Rp9.000. Nah, jadi ini kasus untuk AJP 3004 penyesuaian beban gaji yang masih terhutang. Jadi jurnalnya beban gaji penjualan di debit, hutang biaya di kredit. Ya, jadi hutang beban, hutang biaya ini sama, cuma istilahnya saja berbeda. Jadi beban gaji penjualan di debit Rp9.000, hutang biaya di kredit Rp9.000. Oke, kemudian biaya penyusutan peralatan toko dan peralatan kantor masing-masing adalah 10% setahun. Disusut setiap bulan, hitunglah penyusutan bulan Maret. Nah, jadi jurnalnya nanti beban penyusutan peralatan toko di debit berapa, akumulasi penyusutan peralatan toko di kredit berapa. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor di debit berapa, akumulasi penyusutan peralatan kantor di kredit berapa. Perhitungan. Beban penyusutan peralatan toko yaitu 10% dari nilai peralatan toko. Jadi lihat nilai peralatan toko di neraca saldo sebelum penyesuaiannya berapa dikali 10% ya. Kemudian dapat hasilnya dibagi 12 untuk menghitung berapa beban penyusutan per tahun. Baru dapat penyusutan per bulannya ya. Jadi hasilnya dibagi 12 untuk mendapat beban penyusutan per bulan karena 10% ini per tahun. Oke. Nah, jadi intinya lihat neraca saldo sebelum penyesuaian dulu, baru kita bisa buat jurnal penyesuaian. Kemudian dari laporan bank diperoleh informasi bahwa pendapatan bunga Rp 25.000 dan beban administrasi bank sebesar Rp500. Nah, jadi kita sudah mengetahui nilai di sini beban administrasi bank 500, kemudian pendapatan bunga. Jadi yang namanya pendapatan pasti di kredit. Yang namanya beban pasti di debit. Kemudian adik-adik perhatikan bahwa antara debit dan kredit lebih besar di kredit. Jadi untuk menyeimbangkan selisihnya itu ditaruh ke akun kas. Jadi kasnya yaitu 2.500 dikurangi 500, dapat kasnya 2.000. Jadi beban ADM bank 500, kas 2.000, kemudian pendapatan bunga 2.500. Kemudian sekian tutorial atas jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Silakan adik-adik ini kerjakan input transaksi setup. Yang pertama, setup data perusahaan, semua buat sesuai dengan tahun masing-masing. Setelah itu input transaksi. Setelah input transaksi, lihat neraca saldo sebelum penyesuaian. Kemudian buat jurnal penyesuaiannya. Kemudian nanti diupload berupa file mayopnya, kemudian jurnal, kemudian laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas.
Sekian tutorial hari ini, Bapak akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.